Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Anak-anak muda yang tetap bersemangat. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita di pertemuan kelima ya. Mudah-mudahan di perkuliahan kali ini kita dapat tetap diberikan kesehatan, kemudian kesempatan, rasa bersyukur, rasa bahagia, semangat untuk kuliah. Dan pada intinya kita perlu menjadi orang yang positif dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu sekalian, di pertemuan kita kali ini, Bapak ingin memberikan satu tugas kelompok bagi kita semua, di mana kita ketahui bersama dalam perkuliahan atau pembelajaran kita tentang perbankan, itu dibagi menjadi dua kelompok besar ya. Pertama, kita akan membahas secara lengkap juga atau diupayakan untuk maksimal untuk materi berkaitan dengan banknya itu sendiri. Kemudian kelompok yang kedua yaitu kita akan membahas tentang berbagai macam lembaga lain selain perbankan yang berkaitan dengan sistem keuangan non-bank. Yang dari Bank Indonesia, OJK, kemudian lembaga-lembaga keuangan lainnya yang tentu kan kita bahas setelah kita melakukan ujian tengah semester. Nah, supaya teman-teman makin mantap dan merasa supaya kita bisa mengupdate pengetahuan kita, maka di sini sudah ada satu buah buku Bank 4.0 Banking Everywhere Never at Bank. Karya Brad King. Bapak minta bantu teman-teman sekalian untuk bisa merangkum buku ini, kemudian dipresentasikan. Kita jadikan ini sebagai tugas kelompok, di mana dalam buku ini terdiri atas 10 chapter. Bapak minta dari teman-teman sekalian hari ini fokus untuk pembagian tugas di setiap kelompoknya, kemudian melakukan membuat kesimpulan, membuat cerita dari setiap chapternya masing-masing, seperti itu. Nanti pembagiannya kelompok 1 itu kan 5 orang yang berarti absensi 1 sampai 5. Kelompok 2 seterusnya absensi 6 sampai 10. Kelompok 3 absensi 11 sampai 15 dan seterusnya sampai nanti ketika misalnya di kelas cuma ada 34 orang, maka kelompok 8 kelompok 7 itu kelompok 36 sampai 38 atau 39, berarti ada 3 atau 4 orang seperti itu ya. Ini juga tujuannya selain supaya teman-teman bisa ada tugas kelompoknya, ada poin di sana. Bapak juga kalian ingin ngecek nih absensi yang diberikan oleh pihak kampus itu sesuai belum dengan teman-teman dalam pembelian jadwal di LMS kita, gitu ya. Jadi kita sekalian cross check tentang absensi kehadiran sebelum kita masuk menjelang ke UTS. Nah, kemudian teman-teman itu Bapak minta ada 2 yang disiapkan. Pertama adalah dalam bentuk papernya atau dalam bentuk words-nya yang berisi tentang cerita dari chapter tersebut, gitu ya. Dan yang kedua dalam bentuk PowerPoint-nya, PPT. Nanti di pekan depan mohon dipersiapkan 1 orang dari setiap kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang telah teman-teman buat, gitu. Kita Zoom meeting, insya Allah ya. Kemudian yang berikutnya lagi yang ingin Bapak sampaikan bahwa gunakan kesempatan ini, presentasi ini sebagai kesempatan untuk belajar mempresentasikan dengan baik. Dalam artian, terkadang ketika kita melakukan presentasi, gitu ya, kita lebih banyak membaca teks yang ada di dalam presentasi. Nah, harapan Bapak
teman-teman yang udah semester 5 ini, atau semester berapapun itu, kayak ada yang ngulang kan, ke bawah untuk ngambil mata kuliah ini, harapannya bisa belajar untuk menjadikan presentasi itu sebagai sesuatu hal yang menyenangkan. Presentasi nggak hanya sekedar presentasi dengan membaca teks yang ada dalam PowerPoint, tapi bagaimana kita menjadikan poin-poin itu memiliki power. Kita dengan menampilkan satu dua kata, satu buah kalimat, kita mau bisa mendeskripsikan banyak hal. Gitu. Jadi nggak selalunya dalam masalah presentasi itu kita membaca teks yang ada, kecuali isinya tentang definisi, itu kan kita bacakan. Tapi kalau selebihnya harapan Bapak, teman-teman bisa mencoba mengasah kemampuan dalam bernalar dan komunikasi, gitu ya. Nah, jadi dalam pekan ini teman-teman bagi kelompoknya, yang kemudian Bapak share juga dalam LMS-nya. Kemudian teman-teman presentasi buat papernya dalam Words dan dalam bentuk PowerPoint. Pekan depan, pertemuan ke-6 dan ke-7, kita akan membahas tentang hasil rangkuman yang telah teman-teman buat, dan nanti kita akan diskusi juga di dalam Zoom meeting, gitu ya. Kemudian sebagai informasi atau spoiler dari Bapak, pertemuan 5 menit cepat materi, pertemuan 6 dan 7-nya kita presentasi. Di akhir pertemuan ke-7 akan Bapak share satu buah atau beberapa buah soal, yang intinya itu adalah kuis gitu ya. Jadi pasca kita presentasi nanti ada kuis sebelum menjelang ke UTS. Nanti kita ngebahas siapa menjelang ujian gitu ya. Mungkin ini yang dapat Bapak sampaikan untuk instruksi tugas kita pada hari ini, minggu ini. Ini kita bisa lihat di sini ada beberapa poin ya. Di chapter 1 Bank 2050, sekarang 2021, sekitar 29 tahun lagi ya. Nanti kita buka di chapter 1, ini kelompok 1 yang akan membuat suatu gambaran secara baik ya, secara menyeluruh tentang apa sih isi dari chapter 1. First principle design thing. Teman-teman silakan baca deh. Mudah-mudahan bisa dikerjakan baik ya. Chapter 2, kelompok 2, The Regulator's Dilemma by Brad King dan Joan Barefoot. Terus ini juga apa? Menyenangkan lah, teman-teman bisa ngebaca buku ini terus bisa dikerjakan. Jadi harapan Bapak juga dari karya-karya yang sudah dibuat itu, maybe kita bisa buat satu makalah penuh gitu ya, satu hari nanti dari karya-karya yang dibuat kita kumpulkan. Jadi semacam review buku atau resensi buku gitu ya. Jadi tolong dibuat dengan yang baik, sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan membaca buku ini bisa menambah wawasan kita bersama dan dilatih lagi nanti dengan ketika teman-teman mempresentasikan di depan teman-temannya gitu ya dengan baik. Oke. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, tidak banyak memang pemaparan untuk pekan ini. Minta maaf nggak bisa memberikan hal yang gimana gitu ya. Tapi intinya berharap teman-teman tetap semangat ya, semangat, dan Bapak yakin teman-teman pasti bisa mengerjakan dengan baik. Sekali lagi, terima kasih, selamat berjuang, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kita presentasi bareng untuk membahas buku Bank 4.0. Bapak akhiri, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.